sahabat perikanan dimanapun berada, senang sekali bisa bertemu kembali di acara podcast perikanan pada segmen Perikanan Menginspirasi. Kali ini dengan saya Muhammad Prima dari program studi Teknologi Hasil Perikanan. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa karena kita baru saja memperingati 60 tahun Departemen Perikanan UGM. Dan saat ini kita juga sudah kedatangan tamu yang istimewa. Beliau adalah Bapak Erwin Dwiana. Halo Pak Erwin. Halo Mas Prima, halo sahabat perikanan. Ya, Pak Irwin, terima kasih sudah bergabung bersama kita di segmen Perikanan Menginspirasi. Sahabat perikanan, Pak Erwin merupakan alumni dari Departemen Perikanan yang saat ini menjabat sebagai Direktur Pemasaran, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Jadi kita akan membahas banyak mengenai bagaimana peran beliau di Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Oke, jadi bagaimana Pak Irwin perjalanan ke Yogyakarta dari Jakarta ini Pak Irwin ya? Ya, alhamdulillah kemarin malam sampai di Jogja. Ya, Perjalanan juga lancar Pak Irwin? sampai hari ini bisa bertemu dengan teman-teman, dosen-dosen dan juga para guru besar. Senang sekali bisa ketemu. Gimana rasanya kembali ke kampus lagi Pak Irwin? Ya, senang sekali. Nostalgia. Dulu kampusnya kecil, sekarang sudah besar. Oke, Jadi ya senang. Pak Irwin dulu alumni perikanan di angkatan berapa Pak Irwin kalau boleh tahu? Tahun 1991. 91 Pak Ya, Erwin ya. betul. Waktu itu kampus belum sebesar ini ya. Belum. Prodi apa dulu Pak Erwin? Kebetulan di budidaya perairan. Oh, jadi artinya Pak Erwin pindah bidang saat ini ya di Betul, betul pengolahan. sekali. Oh, luar Betul sekali. biasa. Boleh Pak Erwin diceritakan dulu, artinya ilmu budidaya sekarang udah jarang dipakai ya. Jadi bekal apa dari kampus yang saat ini masih dibawa, Ya, Pak? sebenarnya kalau bekal banyak ya. Jadi yang pertama kalau dasar ilmu perikanan memang harus dikuasai. Karena prinsipnya untuk perikanan itu ataupun bidang apapun itu bekerja di bidang apapun pasti dasar itu harus dikuasai. Dan termasuk ketika masuk ke perikanan dan pemasaran pasti dasar-dasar kaitan dengan jenis ikan pun harus tahu. Oh, Di oke. pemasaran pasti harus tahu jenis ikan seperti apa. Termasuk hal-hal yang kaitannya dengan bidang di pemasaran itu juga kita harus tahu, bahkan penyakit pun harus tahu karena kaitan dengan peraturan persyaratan dari negara-negara importir juga ada yang berkaitan dengan tidak hanya jenis ikan ataupun kaitan dengan mungkin bagaimana memasarkan ikan ataupun meningkatkan daya saing, tapi juga kaitan dengan penyakit, kemudian obat dan sebagainya harus menguasai juga. Kalau saya katakan bekal ilmu dari Departemen Perikanan Ya, UGM ini cukup, ya, setuju nggak Pak Erwin? betul. Lebih dari cukup atau? Sebenarnya ada lagi ya, sebenarnya satu hal lagi di luar apa yang kita dapatkan di kuliah ya, yang memang mata kuliah yang kita dapatkan, ada satu hal yang harus kita perkuat adalah kemampuan dari manajemen ya. Oh, Jadi makanya teman-teman mungkin belajar ya menjadi kewajiban, tetapi untuk bersosialisasi, berorganisasi itu sangat penting karena akan membangun kepercayaan diri kita, membangun kita untuk bisa bekerja sama dengan orang lain, kemudian juga kita juga bisa mempunyai jejaring dengan mungkin institusi lain ya kalau di bidang kerja kita. oke. Jadi selain kuliah juga perlu organisasi ya, Pak. Betul Jadi sekali. selain teori juga perlu juga Betul. manajemen diri tadi ya Pak Erwin Betul, ya. betul. Luar biasa. Terima kasih Pak Erwin atas Ya, insight-nya. Sahabat perikanan, Pak Erwin tadi sudah saya sebutkan sekarang bekerja sebagai Direktur Pemasaran Pak Erwin ya. ya. Boleh dijelaskan Pak Erwin, Direktur Pemasaran itu secara struktur di kementerian seperti apa Pak Erwin? Ya, direktur pemasaran itu atau direktur ya itu berada di bawah direktur jenderal. Oke. Jadi menteri itu menugaskan atau mempunyai bawahan itu eselon 1 direktur jenderal. Kemudian direktur jenderal memiliki beberapa eselon 2 dan itu
direktur Oh, salah oke. satunya. Jadi secara struktur di orang nomor 2 Pak ya berarti ya. Ya, Karena betul. menteri kan sebagai jabatan politis ya. Betul, Oh, betul. luar biasa. Oke. Kalau boleh tahu juga nih, tugas sebagai direktur pemasaran apa, Pak? Iya. Sebenarnya banyak ya. Jadi walaupun kita mengerjakan di hilir ya. Jadi bagaimana kita mendorong pertama meningkatkan ekspor, kedua bagaimana kita meningkatkan konsumsi ikan khususnya di pasar domestik. Oke. Tetapi untuk meningkatkan ekspor, kemudian meningkatkan konsumsi ikan, itu juga harus mengonsolidasikan semua yang ada di hulu, kemudian di tengah dan di hilir. Oke. Jadi tidak hanya bekerja di pasar saja atau misalnya membranding saja. Itu Jadi nggak bisa sendirian ya, Pak. Jadi nggak bisa harus sendirian, dari ya. budidaya di tengah Betul. juga, kemudian Ya, pemasaran sebagai ujungnya, betul. Pak ya. Ya, karena kita harus memberikan feedback ya. Jadi ketika pasar butuh spesifikasi sesuatu atau standar apa yang mereka minta, kita harus sampaikan kepada teman-teman di hulu ya, di budidaya, di tangkap dan juga di pengolahan di tengah. Oh, Seperti itu. menarik Pak Irwin. Pak Irwin sebagai direktur pemasaran mulai dari tahun berapa kalau boleh tahu, Pak? Eh saya baru 1 tahun ya. Di direktur pemasaran Ya, ya. jadi di bulan Maret tanggal 5 tahun lalu. Jadi sampai saat ini. Jadi ada 1 tahun lebih. Berarti pasca COVID ya. Ya, pasca Atau COVID. sempat mengalami apa? Di COVID itu ada Ya, permasalahan. sebelumnya memang mungkin 5 bulan saya menjabat pelaksana tugas. Oh, begitu. Dan sebelumnya juga saya menjadi di level 3 yang menangani promosi dalam negeri dan luar negeri. Gitu. Oke, Pak Erwin. Ini saya ingin melanjutkan pertanyaan ke apa namanya ke tentang pemasaran produk Ya. hasil perikanan ini Pak Erwin ya. Saat ini nilai perdagangan hasil perikanan dan kelautan RI termasuk tinggi atau rendah kalau menurut data-data Pak Erwin? Ya, kalau dilihat terakhir ya di tahun 2022 kita itu sekitar 6,4 miliar US dollar. Dan ini dari tahun ke tahun agak turun, terutama Oke. pas COVID. Oh, pasca COVID ya. Dan saat ini kelihatannya mulai ada geliat. Jadi karena di beberapa negara itu mulai ada peningkatan, terutama di Tiongkok ya, kemudian kawasan ASEAN, kemudian juga negara-negara sebagian Uni Eropa, kecuali Amerika yang sempat turun karena memang inflasi ya. Karena kita tahu bahwa udang yang menjadi komoditas kita itu pasarnya banyak di Amerika Serikat. Jepang juga trennya juga naik sebagai negara tujuan ekspor utama. Oke, jadi alhamdulillah dalam kondisi baik sekarang Pak ya. Ya, Oke ya, kalau boleh tahu lagi nih Pak, yang menjadi primadona ekspor dari Indonesia apa Pak? ya. Kalau bicara komoditas itu ada 5 besar. Yang pertama itu udang, hampir 35% itu ekspor kita. Kemudian ada tuna cakalang tongkol, kemudian ada cumi sotong gurita, kemudian ada rumput laut, ada kepiting dan rajungan. Oke. Jadi ada 5 Ada 5 yang besar ya, utama. yang Ya, utama. betul. Sahabat perikanan juga saya kira pengen tahu juga nih, ini diekspor dalam bentuk raw atau sudah diolah Pak? Ya, sejauh ini ya, yang pertama untuk udang memang kita mayoritas itu ekspor dalam bentuk frozen atau beku. Oh, Ya. frozen segar ya Pak ya? Jadi ada yang head on atau kepalanya yang masih ada, kemudian ada yang headless dan sebagainya, ada yang udah dikupas dan sebagainya. Itu yang paling banyak. Namun demikian kita melihat bahwa tren di pasar Amerika untuk yang frozen ini, apalagi ukuran besar, itu sekarang sudah jenuh pasarnya. Oh, gitu. Ya. Jadi kita harus bersaing dengan Ekuador. Ekuador yang dia lebih dekat dengan Amerika, dia biaya logistiknya lebih murah. Kemudian mereka efisien di budidayanya. Kedua, kompetitor kita adalah di India. India juga harganya murah, kita kalah. Oh, kalah murah Itu ya. ya.
Kemudian yang kedua, udang kita yang breeded itu daya saingnya agak bagus Oh saat gitu. ini ya. Jadi yang udang tepung itu Iya, iya. dia punya apa namanya tren yang bagus. Kemudian untuk yang tuna, nah tuna ini kalau kita tahu yang paling nilainya paling tinggi adalah sashimi grade Oh, oke. yang apa namanya kita ekspor ke Jepang. Jepang. Kemudian masuk kalau kita yang paling besar itu sebenarnya porsi untuk ekspor itu ada di frozen tuna. Jadi ada yang bentuknya apa namanya utuh nanti ya. Kemudian juga ada yang sudah di cook ya, tidak direbus dan sebagainya. Dan sebagian itu kaleng. Tetapi untuk yang rajungan yang sampai saat ini itu sebagian besar adalah yang sudah diolah. Jadi Oke. dagingnya saja sudah Oh, diambil oke, gitu. oke. Kemudian di pasteurize, ekspornya ke Amerika paling utama gitu. Iya, 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 iya. Itu menarik juga ya. Ada Ya, berbagai macam ternyata yang bisa betul. dijual ya. Capek nggak sih Pak jadi direktur? Eh capek iya ya pasti ya karena harus ada aturan yang mungkin menghambat ekspor kita masuk ke suatu Oke. negara, kita harus bisa berdiplomasi dengan teman-teman di badan karantina atau di teman-teman di lintas eselon 1 lain. Iya. Di satu sisi kita juga harus memberikan atau meyakinkan kepada pelaku usaha Iya. bahwa kita harus menyelesaikan hambatan ekspor ini. Jadi memang antara pasar dan juga pelaku pasarnya harus kita fasilitasi seperti itu. Apa yang paling menguatkan diri Pak biar harus tetap semangat nih sebagai direktur nih? Ya, yang pertama bahwa eh, yang dinamis itu ya mau nggak mau kita harus hadapi. Oke. Jadi pasar itu selalu dinamis dan itu menarik gitu. Jadi untuk bisa apa namanya kita pelajari, kita pecahkan sama-sama. Dan yang paling utama adalah kekuatan tim ya, tim di tempat saya bekerja. Jadi memang eh, di tempat kami memang ada kami buat tim analis pasar yang memang menjadi think tanknya di Direktorat Pemasaran. Oh, jadi ada Ya, backup timnya yang backup sangat timnya. perlu ya Pak Ya, ya. betul. Oke. Kalau sampai hari ini nih, Pak sudah setahun lebih sebagai Ya, direktur, tantangan yang paling sulit diselesaikan dalam perdagangan hasil perikanan kita apa Pak? yang pertama eh, kita tahu bahwa hambatan tarif itu kan ada dua ya di luar ya, Iya. terutama di luar nih. Nah itu saya bicara di pasar domestik. Kalau di pasar luar itu ada dua hambatan. Pertama itu tarif kaitan dengan tarif biaya masuk Oh. yang memang ketika tarif ini turun di negara importir itu kita bisa masuk sebanyak-banyaknya. Hmm. Jadi pelaku usaha itu eksportir tidak perlu membayar tarif biaya Dia masuk masuk ya. besar. Dan yang kedua adalah non tarif. Nah non tarif ini yang dinamis. Hmm. Tarif sekarang cenderung turun Iya. oleh negara-negara diturunkan, tetapi yang dinaikkan adalah ya tools ataupun mekanisme terkait dengan quality. Syaratnya tambah susah gitu Ya, Pak ya. kemudian Oh, ada oke. kaitan dengan produk ini harus produk yang memang sustainable product, ada sertifikat yang harus diikuti. Kemudian ikan ini ditangkap dari mana dengan dilengkapi dengan sertifikat hasil tangkap, kemudian traceability dan sebagainya. Jadi banyak skema-skema yang dibuat oleh negara berkembang, negara maju. Jadi tarif diturunkan tetapi ada Yang non tarifnya prasyarat malah ya. lagi yang ditambahkan oleh mereka sebenarnya seperti itu. Itu yang paling berat di situ dan butuh waktu karena kita harus meyakinkan kepada negara importir bahwa kita comply, kita apa namanya mematuhi apa yang mereka persyaratkan karena kalau misalnya tidak mematuhi kita akan susah untuk masuk ke negara tersebut. Kemudian kalau tarif
yang agak berat memang tarif itu dipertukarkan. Gimana tuh Pak? Artinya mungkin Eropa eh, tidak akan menurunkan tarif tuna kaleng Indonesia masuk ke sana, tetapi minta dipertukarkan. Boleh diturunkan, tapi saya minta bisa masuk ke misalnya Bisa mengimpor yang lain. pengadaan barang dan jasa, mereka bisa Oh ikut. gitu. Jadi ke sektor lain. Ini yang berat dan kita harus konsolidasi dengan teman-teman di lintas sektor. Yang lain berarti Pak Ya. Oke. Nah, beda lagi dengan pasar domestik. Wah itu menarik nih, gimana Pasar domestik ini sebenarnya punya apa ya? Jadi kita pasar yang besar karena penduduk kita banyak, tetapi kita ini susah meyakinkan bahwa ikan ini sangat penting untuk asupan gizi bagi generasi kita. Itu yang pertama. Kedua, sebenarnya kita ingin meyakinkan bahwa dengan mengkonsumsi ikan, ikan ketika konsumsi masyarakat naik, ikan ini kan dibeli oleh masyarakat. Orang akan mencari, membeli, dan pasti kegiatan di hulu, penangkapan ikan oleh nelayan, budidaya ikan oleh pembudaya, pengolahan, itu akan terus bergerak. Ekonomi bergerak. Masyarakat juga ekonominya akan terus bergerak. Ini yang menjadi sangat penting, bahwa konsumsi ikan itu menjadi penghela semua kegiatan ekonomi yang ada di hulu, ya seperti itu. Oke, boleh nih ke sahabat perikanan dimanapun berada nih, hari ini sudah makan ikan belum? Kalau belum, ayo makan nih. Ditraktir Pak Erwin mungkin ya. Iya, kawan-kawan silakan mampir, karena kebetulan program gerakan memasyarakatkan makan ikan ada di tempat kami. Oh ada Pak ya? Ya. Itu dalam bentuk bagi ikan gratis gitu atau gimana Pak? Jadi intinya bukan bagi ikan gratisnya ya. Iya. Pertama bahwa kita tadi memberikan informasi yang baik tentang ikan kepada masyarakat, bahwa ikan itu mengandung sumber protein tinggi, omega 3 yang baik untuk kecerdasan. Sudah pasti, tidak ada yang bisa memungkiri lah ya. Kemudian tadi ketika kita makan ikan, kita akan menghidupi semua masyarakat kelautan dan perikanan yang kita negara bahari ya. Kemudian dari ikan itu kita bisa mendapatkan pendapatan dengan wirausaha yang basisnya ikan. Dan kita tahu ikan itu bermacam-macam di Indonesia. Jadi bisa dijadikan kuliner ataupun produk apapun gitu. Mulai dari olahan kering sampai olahan basah dan sebagainya. Untuk meningkatkan, apa perlu kita buat slogan nggak makan ikan tenggelamkan gitu Pak Erwin ya? Sebenarnya slogannya ada. Oh ada Pak, gimana Pak? Boleh disampaikan ke sobat makan perikanan. Ikan sehat, kuat, dan cerdas. Oh begitu. Jadi kalau mau sehat, kuat, cerdas ya, dimanapun berada sahabat perikanan harus makan ikan gitu ya. Paling nggak sehari 1 kali. Pecel lele juga boleh ya? Boleh. Termasuk ya Pak Erwin ya? Masuk. Gitu. Sayang sekali nih waktunya kita nggak banyak Pak Erwin. Jadi sebenarnya pembicaraan kita masih banyak yang perlu kita sampaikan ke sahabat perikanan, cuman waktunya tidak ada gitu. Terakhir Pak Erwin, kami di universitas nih Pak Erwin, kalau boleh minta saran nih ya untuk membantu ya kinerja dari Kementerian Perikanan dan Kelautan dan Perikanan RI ini. Departemen Perikanan UGM perlu menyiapkan apa Pak Erwin? Ya. Yang pertama adalah bahwa Departemen Perikanan UGM itu harus menyiapkan lulusan-lulusannya yang betul-betul menguasai pastinya perikanannya ya, dasar-dasar perikanan. Kedua, menguasai kondisi baik itu domestik secara mikro ya, mungkin kaitan dengan domestiknya, dan juga global. Jadi jangan pernah mempelajari hanya masalah di dalam negeri saja, karena masalah di dalam negeri itu juga pengaruh dari global. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Departemen Perikanan UGM ini kalau bisa expose-nya lebih besar lagi.
kaitan dengan hasil-hasil riset yang memang harus diketahui oleh kementerian, lembaga lain, kemudian publik dan sebagainya. Jadi banyak hal-hal yang memang harus dikeluarkan lah, jadi diekspos ya. Jadi jangan disimpan gitu. Oke. Karena ketika banyak orang tidak tahu apa yang dikerjakan, itu ya dianggap oh ya biasa saja. Tetapi kita ketika mengekspos, itu pasti orang akan melihat bahwa Departemen Perikanan UGM ini eksis dan juga punya unggulan-unggulan atau hasil-hasil dari riset yang bisa dikomersialisasikan, bisa untuk mendukung mungkin kebijakan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan atau kebijakan di tingkat nasional seperti itu. Terima kasih banyak Pak Ya, Erwin. Jadi sahabat sama-sama. perikanan, Terima kasih. saya kira banyak sekali yang bisa kita ambil dari diskusi kita di segmen perikanan menginspirasi. Bagaimana tadi Pak Erwin bercerita bahwa mahasiswa tidak hanya kuliah saja Pak Erwin ya, Ya. tapi juga perlu meningkatkan kapasitas diri. Kemudian tadi juga Pak Erwin sudah bercerita banyak mengenai tentang tantangan di dunia perdagangan hasil perikanan dan kelautan ini masih banyak dan perlu kerja keras bersama Pak Erwin ya. Betul. Terima kasih sekali lagi Pak Erwin sudah hadir di sini. Kami doakan semoga Pak Erwin karirnya terus meningkat. Amin. Terima kasih. Direktur Jenderal, Pak. Amin. Target, Terima Pak. kasih. Terima kasih. Kita doakan Terima kasih, bersama Mas Rima. sahabat perikanan. Mas Rima begitu. juga jadi profesor nanti Amin. ya. Jadi guru besar. Amin. Begitu. Ya, saya kira Ya. begitu. Sahabat perikanan dimanapun berada, podcast kita pada hari ini. Semoga bisa bertemu kembali di podcast-podcast yang lain. Terus pantengin podcast Perikanan UGM. Dengan ini saya tutup begitu. Terima kasih Pak Erwin sekali lagi. Terima kasih. Selamat jumpa kembali sahabat perikanan dimanapun berada. Selamat Terima jumpa. kasih. Terima kasih.